Buk lagi ke dia. Lari dia. Iya. Lari dia. Sini Putri, nggak usah dikejar anakmu. Sini. Rika tidak pernah apa-apa, kasihan. Ya Putri ya. Orang Putri saya sama mutar-mutar. Jangan ya. Nah, papi bisa pegang ekor bukan? Pegang aku ya. Sebentar aja. Saya mohon warga Kalimantan Timur untuk melihat video ini sampai selesai. Please, kalian tahu Buaya Rizka dan Pak Ambo. Tolong, kalian harus lihat ini. Tolong selamatkan Rizka dan Pak Ambo. Mitosnya, ini gue dikasih tahu sama ya orang lama lah di sini, di daerah Kalimantan. Mas, jadi itu sebenarnya jelmaan atau buaya beneran, Mas? Nah, kalau di daerah sini, khususnya Kalimantan, itu bisa dibilang kembaran. Nah, jadi satu asli atau lahir di dunia nyata, satu lahir di dunia yang tidak nyata. Bisa dikatakan gaib lah. Oh, jadi si Buaya Rizka ini adalah jelmaannya yang di dunia gaib ya, gitu. Benar. Itu menurut kepercayaan di Kalimantan. Oke. Terus juga katanya Buaya Rizka ini tidak pernah menyenggol manusia sama sekali. Dalam artian belum ada korban yang dilaporkan karena si Buaya Rizka ini gitu. Benar, kalau itu beritanya bener ya? Benar, itu selama dipelihara oleh Ambo itu nggak pernah sedikit pun ibaratnya mengganggu masyarakat ataupun menerkam masyarakat, itu nggak pernah sama sekali. Yang ada malah Buaya Rizka itu malah seperti orang yang nyata, sahabat bagi warga sekitar. Nah, tapi juga aku dengar beritanya bahwa buaya-buaya di Kalimantan itu sering diburu sama orang-orang yang sebenarnya bukan orang Kalimantan gitu, pengen ngambil kulitnya dan lain-lain itu. Itu benar nggak? Benar. Selain kulit biasanya dikonsumsi, Mas. Oh gitu. Dikonsumsi. Padahal kan hewan yang dilindungi ya. Iya benar. Cuman kebanyakan kalau di Kalimantan selain diambil kulit untuk biasa kayak bikin tas. Tapi kalau untuk dagingnya sendiri biasa dikonsumsi untuk penyakit yang gatal-gatal, yang susah hilang. Nah itu bilang orang sini kepercayaannya untuk pengobatan. Oh oke. Kalau gue sih lebih setuju kayak gini ya. Kalau buaya itu di Kalimantan jangan diburu. Yang diburu itu mantan saja. Bisa juga itu. Buanglah mantan pada tempatnya. Kalau Buaya Rizka sendiri itu ada di daerah terpencil kah atau di apa nih? Tepatnya sih di pojok dari Kota Bontang. Nama daerahnya? Persisnya. Kalau nama daerahnya saya juga. Wow, ini tim ekspedisi kita sudah siap nih. Tim ekspedisi kita, jadi kita naik mobil, kalau naik motor nih. Mas, ini kita ekspedisi ini ya? Buaya Rizka naik motor kah? Naik motor, Pak. Nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa masuk. Jauh nggak? Masuknya sih nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh. Oke. Ini daerah apa namanya? Guntung. Buaya Rizka terkenal sini. Iya. Yang jadi kita itu harus naik motor. Karena jalannya jauh banget. Seniat itu ya. Niat banget loh buat ini Demi ayam. Buaya Rizka ya. Buaya Rizka. Dan kita sudah siapin Ayam. 3 potong ayam untuk memberikan makanan kepada Rizka. Bismillah. Pak Ambo. Halo Pak Ambo. Halo Pak Ambo. Saya dari Jakarta Pak Ambo. Saya ingin ketemu Pak Ambo. Saya dengar-dengar Pak Ambo ini orang tua asuhnya. Apa?
ada yang datang datang hari begini hari juga dia. Di mana dia? Dia kalau datang Oh gitu di sini. Bisa dipanggil Pak Ambo. Saya bawa itu ayam. nah dia ada dari sana. Tak ada dia di tempat terus dia bosok. Biasanya kan kalau dia siang-siang itu istirahat di sana tidur. Oh. Terus dia nggak datang? Kalau hari ini nggak tahu kadang malam itu dari pada sore malam. Kalau kita cari ada. Masa kalau air begini susah Pak. Pinggir paku itu tuh air semua. Oh tinggi nih lagi tinggi. Kalau kering air kan dia otomatis di atas. Sini Pak Ambo. Guys, ini adalah Pak Ambo, orang tua dari asuh dari Buaya Rizka. Dia Itu Buaya Rizka itu anaknya Pak Ambo atau hewan beneran? Sebenarnya ya sebenarnya ada hubungan darah. ada hubungan darah. Oh, jadi itu bukan mitos ya? Bukan. Bukan mitos. Bapak lihat sendiri kan, tidak pernah saya ngasih makan itu berkali melalui sajian, tidak pernah itu. Paling apa yang kami makan itu dia makan. Oh gitu. Nah, misalnya ikan, ayam itu aja. Dia tidak mau juga makan-makan seperti orang menyuruh-nyuruhkan. Apa-apa itu tidak mau dia. Oh, saya pengen ketemu sekarang. Itulah nanti usahakan malam nanti, siapa tahu datang dia malam. Oh gitu. Jam berapa deh biasanya? Biasanya jam 9 Atau kita malam. cari sebentar gitu Pak? Boleh. Boleh, bisa cari gitu. Gak usah semua ikut, kalau kapalnya nggak muat, beberapa gitu. Bisa kan? Ayo. Pak Ambo tahu anjing. Enggak tahu. Bagus. Jangan sampai tahu. Kenapa? Enggak. Jadi sebenarnya Bapak konten YouTube sama Sama channel. Nyaman Channel, ya itu kan view-nya milik juta-jutaan itu Pak. Ya, itu sudah. Ada apa ya? Namanya Cipriadi. Oh gitu. Ya itulah ada permainan. Ada permainan. Ada permainan apa Pak? Nggak pernah jujur dia sama kami. Nggak pernah jujur. Nggak pernah. Kemarin kami bertiga sama anak saya, istri saya kan, minta itu bukti sama dari HP-nya kan, bawanya kabur. Oh. Padahal Bapak tahu ya, satu juta views itu bisa kurang lebih 6 sampai 7 juta rupiah. Saya melihat channelnya itu sampai 3 juta view, 5 juta view. Itu kalau estimasi saya, kalau Nyaman Channel itu bisa dapat 30 juta sampai 40. Bapak sama sekali nggak kasih? Ada Pak, tapi rata-rata 7 juta itu bagi dua. 7 juta itu bagi dua. Oh Bapak pernah dikasih uang 7 juta? Iya, Bilangnya dapetnya 7 juta. Iya, Gitu. bagi dua lagi. Dibagi dua? 4 kali betul-betul itu. Gitu. Siapa namanya? Supriyadi, tapi tolong jangan diopot bulan ini Pak ya, apakah saya masih berurusan. Oke. Kalau setelah saya habis urusan saya silakan. Nanti saya pertanggungjawabkan. Oh, berarti intinya Dia masih sengaja saya jobloskan ini. Oh, Itu juga wartawan dari Samarinda, dari Domba dipanggil juga ke sini. Itu siap juga saya dia memang. perjanjiannya pada saat itu mau Perjanjian dikasih sebenarnya begini. Awalnya datang dia kan, bilangnya mana Pak Ambu, datang kami ke sini, menantu Pak Ambu, Pak Ambu, dia untuk sementara bilangnya bukan tanah, kalau itu dari karunnya Pak Ambu, sisa daripada itu kalau mau bagi. Oh, Kalau tidak. itu sudah berapa lama? 7 bulan sudah kami 7 bulan? sama-sama. Wah gitu. Jadi ya ini mungkin Makanya juga. orang bilang mungkin saya ini banyak uang. Kalau saya tidak turun memancing tidak dapat, tidak ada uang belanja Pak. Nah ini dia. Jadi kalau kita sudah bertanggung jawab untuk bicara bagi hasil atau apa harus diselesaikan dengan baik. Ya nggak? Jangan sudah dapat uangnya banyak habis itu tinggal gitu aja gitu kan Pak ya. Nah tapi untuk komunikasi sama beliau masih baik. Masih tadi malam komunikasi itu kakak aja mau bilangnya nanti saya pertanggungjawabkan, nanti saya sendiri cari uang lagi jatuh besok ini tambah 22 nanti. Oh kita coba ya. Oke. Makanya saya coba dulu. Oke nanti saya minta nomor Bapak. Ya, ada. Ya. Nanti kalau misalnya sudah beres, Bapak bilang saya naikkan. Ya, saya kasih tahu. Ini bahkan Bapak berkenan nggak kalau misalnya ada banyak YouTuber yang datang ke sini gitu, Berkenan membantu saya. Rizka, Berkenan. membantu Bapak gitu? Berkenan. Berkenan ya. Jadi jangan cuma untuk kepentingan sendiri aja Banyak gitu para kali. YouTuber. Ya? Masalah
Supri ini sebenarnya dari awal saya dilarang tamu. Apa sih artinya itu? Dilarang tamu? Dilarang saya bertemu tamu. Oh, berarti dia maunya itu Bu Ariska hanya untuk nyaman channel. Apalagi sudah begini, marah sekali dia kalau begini. Karena dia takut itu terbongkar rahasianya kan. Iya. Gitu. Itu perengadaan dari YouTube itu, perengadaan dari YouTube itu suruh sembunyi, jangan sampai dilihat orang. Apa sih artinya begitu? Apanya pergadaian? Itu Penghargaan. Ada penghargaannya? Ada. Yang warna silver. Wow, udah 100K subscribers. Oh, jadi dia melarang untuk Bapak kolaborasi sama YouTuber dari manapun. Dia larang saya. Sembunyikan kayaknya itu, jangan sampai ditahu orang. Ini bilangnya bahaya. Pak, saya tahu Bu Ariska dan Bapak itu dari pacar saya ini. Iya, Orang saya asli Kalimantan, Pak. Saya kan sering nonton video Bapak kan, terus saya kasih tahu ke dia dan dia tertarik buat kolaborasi gitu. Saya jauh-jauh dari Jakarta sini pengen Iya, paham. Ternyata ada Ini tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta, Pak. Juga. Iya. Tapi Kukira di sini. Tapi sering saya ke Samarinda. ini Samarinda. Jatuh. Keluarga di Samarinda sama Banjar. Iya, jadi saya sering ke Bontang. Pas dengar Bontang, oh di Bontang. Saya cari tahu tuh tentang Bapak. Cari infonya kan langsung dapat. Jadi, Pak, siapa tahu gini Pak, ini kan kolaborasi Bapak pertama dengan YouTuber lain. Bener nggak sih? Atau ada yang lain selain Nyaman Channel? Baru saya pertama kali. Baru pertama kali ya? Karena saya terus terang dilarang saya. Saya tutupnya selama ini. Setiap ada tamu bilangnya tolong 15 menit layani, tinggalkan. Kenapa orang disuruh kurang ajar saya sama orang ini? Bapak tahu nggak sih Pak? Sebenarnya kalau dalam YouTube tuh nggak ada larang-larangan kayak gitu. Iya, nggak kan, ada. Terus juga ini kan peliharaan. Nasional, kan? Iya. Justru malah dengan banyaknya Bapak ketemu sama orang, informasi ini siapa tahu ya kan nanti ada anggaran pariwisata ke sini, infrastruktur dibenerin. Ini jadi destinasi pariwisata alam yang Bapak sebagai apa ya, pawang ataupun pemilik Rizka yang merawat ketika nanti suatu saat ini juga saya bocori ini baru saya. Oh, ini eksklusif ya? eksklusif ya. Karena saya sudah terlalu jengkel kan. Oke, jadi Nyaman Channel, Bapak siapa namanya? Bapak Ambo. Bapak Supriyadi. Lebih baik Bapak segera komunikasikan dengan Pak Ambo karena Pak Ambo ini juga sebagai perawat dari Buaya Rizka membutuhkan juga hasil itu. Terus juga untuk keluarganya katanya dijanjikan membangun rumah. Iya. Dan asal kalian tahu itu setiap videonya itu bisa menghasilkan 10 juta sampai 15 juta loh. Terus Pak Ambo juga sedih ngomong kayak kalau mau yang support bisa kasih ayam, bisa transfer gitu kan ya Pak ya. Subscribe, like. Bapak ada nomor rekening? Ada sama anak. Nanti berikan ke saya akan taruh di YouTube channel saya ini bagi siapapun yang pengen menyumbang untuk Rizka ataupun Bapak dan keluarga, saya akan taruh di situ. Jadi uangnya bukan melalui saya, langsung ke Bapak. Oh, ini banyak sekali orang bilang Pak, tapi tidak pernah ketemu sama saya. Pernah dulu ada yang dari Bero, tolong Pak Ambo bilangnya kirimkan nomor rekeningnya, bilang kirimkan aja sama Nyaman Channel, sampai. Oh, oke. Ini di tempat saya Lutfia Gisel Channel akan memberikan nomor rekening Bapak Ambo. Nanti silakan bagi siapapun yang pengen menyumbang untuk untuk Rizka ataupun untuk Pak Ambo dan lingkungan sekitar sini, kalian bisa langsung di nomor rekening ini ya. Ini officially ya dari keluarga ya, nomor rekening ya nanti ya, kasih ke saya ya. Ini adalah keluarga ya, ini keluarga. Anak. Ini anak. Siapa namanya? Fitri. Wah, Mbak Fitri ini istri ya. Ya. Oh, ada Rizkanya juga ya Pak ya. Karena channelnya sudah mulai juga jadi. Oh iya, bikin sendiri. Nanti saya bantuin. Oke, nama channelnya apa? Fitriani Rizka. Fitriani Rizka. Fitriani Rizka adalah nama channel YouTube yang original, punya dari keluarga Bapak Ambo, dan yang Nyaman Channel itu adalah punya orang lain yang mengajak bekerja sama dengan Bapak Ambo tapi belum beres urusannya. Ya, jangan dicontoh ya seperti itu. Ayo Pak, kita cari Bu Rizka. Ya, saya sudah siapkan ayam. 3 orang aja. Ya. Jembatannya tidak mampu. Nih, saya sudah siapkan ayam kesukaan Rizka Pak. Ini sekitar berapa ekor ya? 3 ekor ya? 4 ekor. Sehari makannya berapa Rizka? Enggak ada batas kalau. Udah ada batas. Ya sudah lah, yuk kita coba cari Rizka. Ya. Karena kapalnya Pak Ambo itu hanya mau 3 orang, jadi perwakilan dari kami semuanya segini banyaknya merelakan kami, Nadia dan Adam, untuk mencari Rizka. Kita berhasil. Doain ya guys. Eksklusif loh ya, luar biasa. Dari Bontang, Kalimantan Timur, pencarian buaya Rizka. Jaya nih. Tahap mencari buaya Rizka. Rizka, ayo nak, sini nak.
semua. Sudah Oh, nggak? tempat tidurnya di sini. Sudah record. Istirahat Di mana Pak Ambo? di sini. Oh, di sini. Ini tempat Coba di istirahatnya. lelap air dia. Oh, lagi pasang ya, Iya, lagi pasang. Makanya aku bilang kalau kering air enak. Oh. Dia kalau sudah air besar begini, sejalan-jalannya kemana itu? Oh, jadi memang random banget ya kita ketemu Rizka itu. Ah. Emang ini natural men, jadi nggak ada di setting untuk bertemu dengan Rizka ada di mana nih. Bener-bener di alam lepas, kita nggak tahu di mana dia. Iya. Gitu. Buat di habitatnya sendiri. Pak, sini. Tapi Ambil. biasanya Maju, kalau maju. di videonya Kamu Bapak pegang vlognya, nge-vlog aja. Oh. Pak, Bapak coba cerita Pak, Rizka ini sudah berapa tahun Bapak? Rizka ini sudah 23 tahun. 23 tahun? Iya. Oh, hidup bersama warga sekitar Iya. sini Iya. hidup dan tidak sama- ada satupun korban yang Ya alhamdulillah enggak ada. Malah dia di sini kalau ada yang lain-lain, nah itu dia yang ngusir. lain-lainnya itu sering apa? kelahi di atas itu. Oh, ada buaya-buaya lain Ya, diusir sama dia. diusir. Rizka tuh cewek cowok buaya itu? Cewek. Cewek ya. Oh, oke. Bapak biasa kalau manggil Rizka gimana? Pokoknya mati mesin datang sudah dia. Tahu sekali sudah. Apalagi suara saya dia. Iya, dia dengar suara Bapak biasanya. Langsung loncat. Oh, coba Pak panggil Dia Pak. di mana? Tidak ada kalau begini. Kalau sudah mati mesin begini ada sudah tidak tahu dari mana kah? Dari sana kah? Pasti. Oh. Udah ini ya Pak, udah paham yang dia ya. Nah, sudah paham. Orang dari kecil Heeh. sudah ikut sama sahabat saya pergi memancing, kadang-kadang ditemani. Ikut saya juga di dekat perahu. Oh gitu ya. Pak, bercerita mengenai masalah tadi Bapak tadi curhat sama saya gitu. Kalau Nah, saya sama Nyaman Channel itu belum ada hal yang belum diselesaikan itu. Gimana sih sebenarnya ya, itu Pak? sudah. Jadi cerita awal mulai gimana? Awal mulanya itu sudah dia ke rumah kemarin Heeh. sama saudaranya itu minta bergabung kan bikin Mm-mm. konten ini. Bilangnya alasannya mau menolong kami, keluarga kami gitu. Heeh. Bilangnya mau diberikan tanah, itu memang tercapai tanah. Dan Ah. rumah ini belum. Oh, Karena oke. lama-kelamaan ini Rizka ini selalu mendorong saya. Mm-mm. Terus terang dikasih mimpi saya bahwa tolong mintakan hak saya Pak. Banyak sekali hak saya sama supir itu. Oh, Begitu. oke. Dia minta haknya. Jadi, Oh, Bapak dimimpikan oleh Rizka kalau sebentar. Rizka itu minta haknya Tunggu. dia. Rizka itu Waduh, minta awas Mau ngapain? Awas nabrak. Rizka itu minta haknya dia. Oh, jadi dimimpin oleh Rizka, dimintai. Makanya itu kami ungkap kemarin. Nah, di situ dia menghindar. Oh. Karena tidak mau diperiksa HP-nya. Kami kan mau periksa langsung melalui itu Google Action-nya itu kan. Ya. Tidak mau dia bilangnya ini rahasia, tidak bisa dibuka. Alasannya rahasia. Rahasia, tidak bisa dibuka. Dia bilang 1 bulan dapatnya berapa? Tidak pernah ngomong. Tapi katanya. Ya, pokoknya dia itu begini. 3 hari setelah habis gajian dia sudah pastikan memang bulan depan sekian Pak Ambu. Sesuai. Jadi Sekiannya itu berapa Pak katanya? kadang 7 juta. Oh. Yang lalu ini dia bilang 10 juta lebih. Ini yang bulan ini. Nah, di sini sudah dia aku kasih perangkap ini. Setelah tadi ini sudah masuk itu di pemberitahuan dari YouTube, jebak sudah kan pas ke rumah. Tolong pria, saya minta kejujuranmu. Ini mau dibuka semua di depan kami ini supaya kami tahu Berapa penghasilannya? Berapa penghasilan bulan ini? Bilangnya segini aja. Yang menentukan itu bilangnya yang di sini, bilangnya anakku. Tidak Supri yang menentukan itu di sana. Di AdSense. Iya. Betul. Yang menentukan di sana. Oke, jadi dia bilangnya 7 juta gitu, Iya. bilang 7 juta. Setelah- Terus Bapak dikasihnya berapa dari 7 juta itu? 3,5. 3,5. Loh, masih dibagi lagi? Dibagi lagi, bukan saya semua Pak, bukan. Oh, oke. Dibagi lagi. Sudah berapa kali Bapak terima uang dari dia? Sudah 6 kali. 6 7 kali. kalinya bulan ini. Setiap terima uang 3,5 terus. 4 kali. 4 kali 3,5 terus. Awalnya itu 3.500.000 bagi 2. 3.500.000 bagi 2, 1.200.000. 11 juta itu diberikan tanah. Dibelikan tanah. 1 juta dia diambil 1 juta. Lalu Lalu 7 juta berturut-turut 4 kali. Lalu ini akhir ini bilangnya cuma 10 juta lebih. Setelah kami tekan dia, di totalnya kembali jadi 23. Di situ aja sudah ketahuan bohongnya. jadi awalnya bilangnya 10 juta Iya. ke Bapak, setelah dibongkar ternyata 23 23 dilihatin. 23 iya.
Aduh, kenapa sih harus ada Itu bilangnya itu jadi total sama itu kemarin. Ya. Wartawan dari Bontang ini Pak Ambo paling gaji bulan ini paling kecil 60. Ya, saya lihat itu Bapak Ambo ini dengan Neman Channel itu views-nya miliaran, jutaan Pak. Satu video jutaan. Setahu saya selama di YouTube ya, 1 juta view itu minimal 7 juta rupiah. Itu dapat Pak. Itu 1 juta view. Kalau Bapak saya melihat videonya itu ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Setiap videonya di atas 1 juta view, itu harusnya besar sih. Harusnya besar. Nah, kalau menurut saya kalau win-win solusinya adalah Bapak setiap gajian tolong dilihatkan Google AdSense. Itu sudah, tapi tidak mau. Harapannya Bapak nih kalau misalnya dia melihat tayangan ini, Pak. Ya harapan saya itu aja, tolonglah haknya Rizka dikembalikan. Ya. Itu aja, karena memang itu dia juga yang berjanji dan berniat itu bikin Rizka rumah. Ya, betul. Justru Rizka itu selalu menagih. Dia kami orang tuanya lah yang sakit, selalu dia suruh tolong mintakan hak saya sama Supri. Sudah cukup bilanya itu uang itu, hak saya dia simpan. Dia sendiri ngomong dia simpan bilanya. Awalnya Bapak nggak pernah tahu kalau ada YouTube itu apa, nggak pernah tahu ya? Awalnya tahu sih, cuma nggak masalah gaji ini saya nggak mengerti. Nggak mengerti. Gitu. Dia juga yang mengajak saya kerja sama, enggak aku panggil enggak. Dia datang ke rumah. Tadi saya dengar Bapak bilang kalau nggak boleh ada YouTuber lain menghubungi Bapak. Iya, memang dia bilangnya Pak Ambu, kalau ada bilangnya tamu, tolong kamu layani 10 menit atau 15 menit tinggal. Alasannya kenapa? Ya alasannya mungkin itu supaya itu tamu itu tidak menanyakan tentang gaji. Jadi dicegah ya? Ya dicegah saya. Oke. Ini pengakuan eksklusif dari Pak Ambo ya? Jadi lama kelamaan bilangnya, mana bilangnya itu kalau kamu nggak bilangnya ku bawa ke rumah itu penghargaan. Bilang jangan. Jangan bilangnya kau simpan di luar, nanti dilihat orang. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya itu sudah nggak mengerti saya. Maksudnya apa? Berarti nggak mau betul dia itu dipertanyakan orang bahwa Pak Ambo dapat begini. Itu kan semuanya ada artinya kata-katanya itu. Benar. Mungkin ada biar sesuatu orang yang bodoh curiga juga, apalagi orang pintar. Tapi gini Pak, segala sesuatu yang dibohongin atau diumpet-umpetin pasti akan ketahuan. Ya itu sudah, itu kubilang seperti pintarnya itu supaya lompat pasti jatuh juga. Betul Pak. Ini khusus di channel saya. Nanti saya minta nomor rekening keluarga Bapak. Saya akan taruh di situ bagi seluruh rakyat Indonesia yang menonton yang ingin berdonasi. Cuma rencana saya Pak mau ku weber kali media. Sudah sini aja, tenang Pak. Semua yang ada di saya nanti viral Pak. Tenang, Insya Allah. Tenang. Saya bantu. Tujuannya baik, ya kan? Tidak untuk merendah. Nanti juga kami bikin sendiri lagi sama anak saya. Masih banyak kata-kata ini. Semua. Nggak apa-apa kalau mau dikeluarkan sini Pak. Nanti kalau Bapak belum bikin. Nanti gini Pak, kalau Bapak berkenan nih ya. Ini kalau memang ini nanti AdSense-nya banyak di video ini. Saya akan bagi kepada Bapak. Tapi juga saya akan mengajak donasi seluruh rakyat Indonesia termasuk yang di Bontang, Samarinda, Kalimantan Timur yang peduli dengan Rizka bisa berdonasi di rekening Bapak yang di bawah ini ya Pak ya. Bener rekening Bapak ya? Iya benar. Oke. Sudah Bapak ada yang pengen diceritakan lagi mengenai Rizka? Ya cukup dulu. Oke, biasanya Rizka itu satu hari makan berapa kali Pak? Kadang-kadang 2 kali. Tapi selama ini Rizka jarang dibelikan ayam, kepala terus. Kenapa? Ya itulah, mana aku tahu. Maksudnya mamanya itu kan istri saya jangan selalu kepala Supri. Sama ayam, Supri dibelikan? Iya, kebanyakan kepala. Karena 1 ekor ayam itu 2 kresek kepala. Itu. Sebenarnya Rizka ini harus kita rawat dengan bagus karena penghasilan kan dari dia. Betul, ini saya bawa 4 ekor Pak. Nah, 4 ekor ayam utuh. Kepalanya 4, dadanya 4 ya kan? Iya, kakinya 8 ya. Nah coba Pak, kita coba berusaha untuk mencari Rizka Pak. Gimana caranya Pak? Kembali bisa. Ya sudah. Dia enak juga sampai ke atas. Oke, kita coba ya. Ya ini randomly banget guys. Jadi ternyata ada sebuah pengakuan dari tapi jangan dulu diupload. siapa? Ambo ya? Pak Ambo. Bapak Ambo ya kan? Siap, nanti saya minta. Konfirmasi dari Pak Ambo juga. Iya Pak. Nanti kita minta kontak Bapak. Ya, nanti ketika Bapak izinkan langsung saya upload. Oke. Siap. Tapi sebenarnya Pak, Bapak kan tidak ada hitam di atas putih ya Pak ya. Itu nggak ada masalah kalau Bapak bertemu dengan siapapun. Kalau itu tujuannya untuk melestarikan, membantu Rizka. Yang penting syaratnya bikin aja Pak. Beli yang mau datang ke sini bawa ayam 5 ekor atau
lama 5 ekor, beli bensin 200.000, ya kan, uang rokok bapak 100.000, nggak ada masalah gitu. Kan tujuannya untuk merawat Rizka juga ya pak? Betul. Ya gitu ya Banyak yang guys. bantu Pak, tapi tidak ada tembus. Oh, nggak ada tembus, maksudnya? Teman-teman ngomong itu banyak sekali yang bantu. Oh, berarti pada bilang bantu ke bapak? Soalnya bilangnya dihapus. Oh, Dihapus. dihapus maksudnya Iya, pak? dihapus katanya itu yang Bukan kamu nyampe. kiriman dari orang itu. Dihapus. Makanya, iya. Oh. Nah pernah juga tembus sama saya, bilangnya ini Pak Ambu, tolong minta rekeningnya. Tapi Ha-ha. aku ndak ada, bukan aja sama Nyaman Channel. Oh, bapak bilang menanyakan kayak Nyaman Channel, terus Nyaman Channel memberikan rekening itu? Iya, Bukan bapak sendiri? bukan. Nanti di tempat saya nomor rekening bapak sendiri, bapak tulis sendiri ke WhatsApp saya. Oke pak? Iya. Oke, kita tujuannya membantu ya. Membantu orang kecil, ya kan, yang berhati besar seperti Bapak Ambo ini harus kita bantu guys. Kalau perlu saya mengajak pemerintah setempat untuk membantu Bapak Ambo untuk melestarikan Rizka, kita menjaga ekosistem di sini gitu. Dan gue dengar juga Bapak Ambo ini sering banget yang namanya membersihkan sampah-sampah yang ada di perairan tempat tinggal Rizka ini. Dia menganggap Rizka adalah anaknya gitu ya. Dia tadi bilang juga kalau Rizka adalah bagian dari darahnya dia, atau ada saudara darah gitu. Lalu juga karena itu adalah binatang buas dan memang binatang yang dilindungi, Bapak juga tidak pernah menaruh di kandang. Betul ya Pak? Tidak pernah taruh di kandang. Selalu di alam lepas ya Pak ya? Ya, luar biasa banget. Coba kita berusaha ya mencari Rizka ya, siapa tahu ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim, doain ya guys ya. Anjay! Ada yang tahu Anjay? Anjay Yani. Tahu nggak? Tahu kan? Oke guys, ini belum selesai. Videonya masih panjang, masih ada pengungkapan secara resmi dari Pak Ambo secara eksklusif. Besok akan gua upload seluruh warga Kalimantan Timur untuk melihat ini. Tolong selamatkan Pak Ambo dan Rizka.